Baru-baru ini kan jajaran pembinaan SDM ya, tentu seluruh kejaksaan mendapatkan reward dari BKN. Karena penataan itu harus kita akui bahwa itu adalah kinerja dan prestasi yang baik. Di level untuk Kejati tipe pemantapan atau kelas 1 sudah dibuka pansel yang melibatkan seleksi, melibatkan pihak luar. Ini adalah bentuk bahwa ternyata reformasi birokrasi penataan SDM bisa dilakukan dalam tugas pokok yang sulit itu. Apakah masyarakat merasakan kehadiran negara melalui kejaksaan penegakan hukum? Dan sejauh ini pemantauan kami apresiasinya tinggi, khususnya dalam penanganan tindak pidana khusus ya. Kasus-kasus mega korupsi yang mentok di mana-mana bisa selesai dan terbukti oleh kejaksaan. Tapi yang tidak kalah pentingnya ini 2M ini. Saya nggak pernah pikir tuh bahwa kejaksaan tuh bisa hadir cair ya. Masyarakat dikit-dikit favoritkan kalau sudah podcast 2M, hangat suasananya kan. Bisa tampil yang sangar di peradilan tapi komunikatif. Hai Sobat Adiaksa. Di pagi yang ceria. Ceria banget karena ada banyak matahari pada pagi ini. Kita lagi di mana nih Mas Ded? Di jalan apa ya ini? Jalan Rambai nomor Jalan 1. Rambai nomor 1. Jakarta Selatan. Dan Sobat harus tahu Jalan Rambai nomor 1 itu berdiri gedung yang keren, yaitu gedung Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Pasti banyak yang nanya. Betul. Tugasnya Komisi Kejaksaan itu apa Komisi saja? Kejaksaan sendiri itu apa sih? Dan situasi kerjanya seperti apa Iya. sih? Pasti banyak yang ingin tahu karena seluruh Indonesia belum tentu tahu gedung Betul. ini. Ya toh, dulunya ini gedung kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk tahu kinerja hebat Komisi Kejaksaan, yuk kita masuk ke gedung ini. Sidak. Jangan sidak toh. Ya lupa bukan Kunjungan sidak. mendadak. Kunjungan mendadak. Dari kundak. Kundak ke Komjak. Iya, kundak. Yuk Sobat Adiaksa, ikut. Pakai masker dulu. Iya lupa. Nah, ini kita udah masuk di gedung Komjak. Kita mampir ke PTSP dulu, biar kita nggak diusir. Ya. Selamat pagi. Terima kasih. Bisa kami bantu? Iya, saya ingin ketemu sama Pak Ketua Komjak ya. Ada nggak? Oh, baik Pak, ada. Mari silakan saya antar. Oh gitu ya. Tapi kayaknya kita ke ruangan sekretaris Pak Kasek dulu ya. Bertemu dengan Pak Kasek. Pak Kasek dulu ya. Oke, iya. Makasih ya. Oke, makasih. PTSP-nya bagus sih. Iya, PTSP-nya keren. Bagus. Ayo, manggu Pak, di mana Mbak ruangannya Mbak? Mari Pak. Ini kita ada Robi, ada Pak Robi nih. Aduh, kawan lama kita ini. Ini adik. Oh, adik ya. Adik. Kawan lama ini. Rob, kita mau ketemu Pak Kasek. Beliau ada. Oke. Makasih. Ayo, kita masuk yuk. Selamat pagi, Pak. Pak Tias. Ayo. Selamat. Terima kasih, Pak. Ini Sobat. Nah, kita ini sekarang di hadapan kita ada Pak Tias. Beliau ini adalah Kepala Sekretariat Komjak. Nah, beliau juga berasal dari Kejaksaan. Iya. Kayaknya ganggu gitu ini. Sudah 3 tahun. 3 tahun, alhamdulillah. Tapi semangat kerjanya luar biasa. Silakan ini. Lagi rapat ya, Pak? Ya, biasa membahas program kegiatan hari ini. Oh, Luar keren. biasa. Oke, Pak Bambang. Dari TNI. Pasangin Oh dulu, iya, pasangin. lupa. Ya, pasang nih. Lagi bahas program hari ini. Jadi Kak Pak Bambang dari TNI, Pak? Iya. Oh, Beliau kolonel. Kolonel, siap Pak Bambang, salam hormat. Tapi ada yang cantik satu. Oh iya, siap. Buka dulu maskernya, Bertan. Siap. Kalau Bu Selly, Pak?
Dari kejaksaan. Oh, dari Dari kejaksaan ya. kejaksaan. Oke, Pak Kamal, selamat. Sir. Kasubag Pengaduan dan Pendataan. Oh, kalau Pak Bambang sebagai apa, Pak? Sebagai kabak umum, Pak. Oh, kabak Oh, kabak umum. umum. Nah, ini banyak sobat yang nggak tahu loh. Iya. Ternyata apa dinamika di Komjak secara SDM-nya ternyata banyak unsur ya. Banyak unsur ya. Pak? Banyak unsur. Jadi kami punya 3 kabak. Satu Pak Bambang, kabak umum dari TNI. Siap. Kabak Hubaga dari Kumham, tapi beliau sedang ada dinas luar. Oke. Dan satu kabak pelayanan teknis dari kejaksaan. Jadi ada 3 kabak, tapi 3 warna seragamnya. Asik. Tapi kan menyatu di Komjak. Menyatu. Asik. Kalau Pak Yama? Oh, dari kejaksaan. Kejaksaan. Kebahagiaan bisa ketemu teman-teman kejaksaan juga di sini. Ada lagi satu, Iya. TU staf kita dari Angkatan Udara. Wih, Beliau penerjun dan punya ban hitam. bogawatmu. Jadi kalau macam-macam duodem bisa ditekuk di sini. Jangan salah ngomong kita. Maka- Bisa banting kita nanti. Ya sudah. Ya Oke, sudah. Pak. Ya udah, kalau gitu kita mau ketemu Pak Ketua aja, Pak. Jangan namanya. Pak, memang rencana hari ini Sobat Adiaksa pingin tahu Komjak itu apa sih, Komisi Kejaksaan itu apa? Karena saya yakin banyak Sobat Belum Adiaksa tahu. di seluruh tanah air belum tentu bisa mengetahui kantor Komjak Iya, kan. Komjak itu dengan apa, banyak tugasnya, gitu kan. apa, fungsinya Ya, apa, kan mereka pasti nggak ada yang betul, kepingin datang ke betul, sini betul. Pak gitu. Tapi supaya lebih mengenal lebih ke Iya. Komjak gitu kan. Kalau orang takutnya Komisi Kejaksaan pasti bawaannya kan serem gitu, Pak. gitu loh. Padahal ada tugas tugas lain yang lain kan. Pak, boleh nggak sih ketemu Pak? Boleh, kami Ketua terbuka. Komjaknya? Apalagi untuk 2GM. Istimewa. Berkenan Pak mengantar kami Pak. ke sana? Siap. Ayo Pak, Ayo Pak, ayo Pak. terima kasih Pak. Pak Ketua, nggak ada tamu nih Pak. Siap. Ayo masuk nih. Ayo kamu kok belum tuh. Sini masuk. Selamat pagi Bapak. Selamat Siap. pagi Bapak. Izin mengganggu Bapak. Siap. Oke. Siap Pak. Siap Bapak. Alhamdulillah. Sobat Adiaksa, Bro DM on the spot kali ini. Rasa bangga dan senang. Iya. Kapan lagi? Karena kita udah janji lama sebenarnya Betul, iya. ingin berkunjung, tapi karena kesibukan beliau, terus memang kondisi pandemi yang menghambat kita untuk Betul. mengekspresikan apa Dan alhamdulillah sekarang hari ini lancar ya. lancar. Datang beliau Terima ada. kasih, Pak tapi Barita. katanya tadi info juga beliau mau ngajar juga katanya. Iya makanya kita jangan keras-keras ngomong ketawanya lupa. Suka hilap. Ini ketua komisi soalnya. Diawasi kita perilakunya nanti. Bapak izin, kami dari Puspenkum sengaja emang ingin mengenal lebih dekat tentang Komisi Kejaksaan. Karena saya yakin Pak. Saya yakin karena masyarakat, teman-teman masyarakat. Sobat Adiaksa juga tidak semua mungkin tahu secara mendalam tentang Komjak. Apa sih itu Komisi Apa Komjak? Kejaksaan? Karena selama ini yang dipandang oleh Sobat Adiaksa atau masyarakat mungkin Komjak itu selalu urusannya apabila ada penyimpangan perilaku oleh jaksa baru ada Komjak gitu. Lah kami ingin tahu Pak, sebenarnya apa lembaga non struktural Komjak itu seperti apa sih Pak? Iya, ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ini. Para jaksa tapi stylenya itu sudah selebriti. Jadi kita senang lah ya, karena dengan pendekatan seperti ini kejaksaan akan semakin bisa dilihat lebih cair, lebih komunikatif, masyarakat bisa merasakan dan para adiaksa bisa memahami. Tadi menarik. Duo DM kan, Pak Dedi dan Pak Mumu. Saya udah sering lihat, tapi baru kali ini ketemu langsung. Jadi Komisi Kejaksaan itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2021. Pada pasal 38 di situ disebutkan untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi kejaksaan yang tugas dan kewenangannya diatur oleh peraturan Presiden. Kemudian terbitlah peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011. Jadi kalau di dalam undang-undang itu meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Barulah di dalam Perpres Pak Dedi dan Pak Mumu itu dijabarkan maksud dari kualitas kinerja itu antara lain
melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik. 2. Melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian sikap perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan di dalam dan di luar kedinasan. Baru yang ketiga, melakukan pemantauan dan penilaian terhadap organisasi, SDM, sarana prasarana di lingkungan kejaksaan. Jadi itu tugas yang di dalam Perpres diterjemahkan kualitas kinerja itu. Tuh sobat, jadi bukan ngurusin jaksa nakal aja. Ternyata memang sebagai lembaga yang mendukung atau mensupport kelembagaan kejaksaan agar lebih profesional gitu mungkin Pak ya. Betul. Jadi tujuannya adalah peningkatan kualitas kinerja kejaksaan. Memang ada tugas pengawasan karena di dalam Perpres itu disebutkan ada 2 kali pengawasan terhadap kinerja dan perilaku. Dan selain itu melakukan pemantauan dan penilaian organisasinya, SDM-nya, sarana prasarananya di lingkungan kejaksaan. Jadi tidak hanya mengawasi. Jadi dalam rangka itulah maka kita kalau pengawasan itu ada kewenangannya. Di dalam Perpres disebutkan kewenangan itu antara lain saya sebutkan saja, menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas kewenangannya. Jadi pengawasan itu dasarnya adalah bagaimana kinerja dalam melakukan tugas kewenangannya yang dasarnya peraturan dan kode etik. Baru menerima. Baru kemudian menindaklanjuti laporan pengaduan itu untuk ditindaklanjuti aparat pengawas internal kejaksaan melalui Jaksa Agung. Jadi meneruskan ke Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti aparat pengawas internal. Baru meminta hasil tindak lanjut tentang laporan itu. Baru jadi kemudian ada juga berkaitan dengan reward and punishment. Lalu Pak, kalau seperti fungsi pengawasan Pak, itu ada berapa perkara atau pengaduan yang ditindaklanjuti sendiri oleh Komjak Pak? Ada tidak Pak yang itu Pak? Jadi kan karena kalau dalam tugas pengawasan laporan pengaduan itu kan kalau dia terbukti ini kan bisa berkonsekuensi pada penjatuhan hukuman disiplin oleh pengawas internal kan. Jadi oleh sebab itu kami menelaah dulu laporan pengaduan itu. Apakah laporan pengaduan itu tentang kinerja dan perilaku itu memiliki nilai sebagai laporan, tentu ada data dukungnya, tentu ada syarat-syaratnya yang diatur oleh peraturan KK. Sehingga akses masyarakat untuk melaporkan tetap terbuka, tetapi tentu kita juga memahami Mas, tugas jaksa itu berkaitan dengan penegakan hukum tidak selalu ada yang mendukung, juga ada yang kontra, ada juga yang tidak senang. Apalagi orang-orang yang dirugikan Pak. Apalagi para pelaku-pelaku yang karena banyak jaksa Pak udah ya mohon maaf nih, ada yang merasa udah kerja bener, itu aja masih diadukan Pak, gitu kan. Nah itulah yang kita telaah agar jangan sampai jaksa yang sudah penuh dengan dedikasi, loyalitas, bekerja dengan sepenuh hati dilaporkan hanya karena ada faktor-faktor lain. Itu kita cukup terampil untuk menelaah mana itu yang merupakan laporan yang layak ditindaklanjuti, mana yang tidak layak untuk ditindaklanjuti. Jadi para jaksa tidak usah khawatir, kami cukup profesional untuk karena sekarang kalau ada pengaduan masyarakat, tembusannya itu selalu kalau nggak ditujukannya kepada Ketua Komisi Kejaksaan, pasti tembusannya juga ada ke Komjak, gitu, Pak. Jadi kalau pengawasan pasti Komjak. Tapi itu tadi itu Pak, saya menarik itu kan 2 itu tadi. Pengawasannya itu ada 2 Pak, tentang perilaku jaksa dalam tugas dan kewenangannya sama perilaku kinerja sama perilaku jaksa di dalam dan di luar. Di dalam dan di luar. Nah, ini yang di luar itu seperti apa, Pak? Batasannya. Inilah kadang ini sangat lebih luas ya. Contohnya saja. Misalnya dalam urusan personal keluarga ya, misalnya suami istri, suaminya jaksa atau istrinya jaksa atau kedua-duanya jaksa, ada persoalan, apakah misalnya perselingkuhan, KDRT, itu kan di luar kita harus terhindar dari itu loh, Mo. Ini yang ada dekat-dekat ini.
Termasuk mungkin perilaku di medsos juga mungkin gimana Pak? Nah iya, ada itu jaksa kan yang kekhawatiran. hedonis gitu kan gitu. Gimana? Itu termasuk juga Pak ya? Ya termasuk karena maaf. Yang pertama itu ada ketentuan kan yang tadi yang didasarkan pada peraturan dan kode etik, kode perilakunya. Yaitu yang kita lakukan. Dua, kalau berdasarkan laporan masyarakat ada. Misalnya melaporkan ini begini-begini ya. Dua, pemantauan kita terhadap media. Jadi dua itu ya. Kita memantau atau masyarakat melaporkan. Cuma kalau masyarakat melaporkan, kita harus memenuhi standar laporan pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah juga ya, identitas atau apa. Identitasnya kita jamin. Harus dilampiri KTP gitu ya Pak ya? Ya. Tidak sedikit pemantauan kami di sini, ada tim kami khusus tugasnya memantau media. Ya, bagaimana kehidupan aktivitas yang bisa mengganggu marwah dan martabat seorang jaksa. Kita harus jaga itu. Jadi kami melakukan pengawasan sesuai dengan laporan pengaduan masyarakat. Ya, mendorong kalau ada pelanggaran untuk diselesaikan dengan tujuan agar para jaksa yang baik ini, yang integritasnya tinggi ini, tetap itu yang kita dorong dan kita jaga. Sebaliknya yang melanggar ini tentu harus ada tindakan. Sehingga jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jaksa yang sudah kerja keras di seluruh satuan kerja dari daerah sampai pusat itu, Di seluruh fungsi ya Pak ya? Ya, di seluruh fungsi sudah kerja keras, dirusak oleh ulah 1-2 oknum. Itu yang kita jaga. Sehingga jangan sampai kerja keras bapak-bapak mempublikasi juga kegiatan baik itu terganggu hanya karena oknum yang melanggar. Itu kita harus jaga betul, Pak. Dedi dan udah profesional banget emang jaga ya. Enggak, paling tidak Sobat Desa bisa mengenal lebih dekat sosok beliau. Beliau sangat luas bicaranya tentang jaksa Dan itu. tadi dalam pikiran saya kan ketua Komjak, iya kan, ketua lembaga kan, ketua minimal usianya gitu kan. Iya. Nanti kita kulik tentang sisi humanis beliau. Gitu kan. Tapi si budak. Yang jelas kalau di mata saya yang mengenal beliau cuman ada di media atau kalau kita ngambil video-video, beliau itu kalau sambutan itu tertata banget kalimatnya. Cocoknya memang jadi politisi sebenarnya. Dan intonasi bicaranya itu asing ya. Iya. Enggak, biasa Sobat Desa enggak tegang lagi. Takut. Tapi asing kita berbicara tentang pengawasan tadi Pak. Tadi Bapak sampaikan di depan bahwa ada fungsi Bapak dalam mendukung atau supporting terhadap sarana prasarana, pemantauan SDM, terus kemudian peningkatan kualitas SDM di kejaksaan, khususnya peningkatan kualitas SDM kejaksaan di mata Bapak saat ini seperti apa Pak? Ya, SDM Pak ya? Ya, kita harus akui peningkatannya tertata dengan baik. Satu. Yang kedua, semakin merit system ya. Tentu tidak ada yang sempurna, tetapi bahwa ada komitmen dan langkah-langkah yang konsisten dilakukan, itu menunjukkan bahwa ada perubahan dan perbaikan. Karena kan di dalam penataan SDM itu, apalagi di kejaksaan itu kan sangat rumit, complicated. Karena tugas fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum yang tidak selalu bisa sinkron dengan manajemen umum. Tetapi kita harus akui di pembinaan sekarang itu didorong agar seluruh standar yang diterapkan oleh kementerian lembaga, Kemenpan RB, BKN itu dapat terakomodasi di dalam pengisian jabatan, dalam proses-proses mutasi dan promosi. Nah, kita cukup berbangga karena komisi kan memantau itu. Baru-baru ini kan jajaran pembinaan SDM ya, tentu seluruh kejaksaan mendapatkan reward dari BKN. Karena penataan itu harus kita akui bahwa itu adalah kinerja dan prestasi yang baik. Di level untuk Kejati tipe pemantapan atau kelas 1 sudah dibuka pansel yang melibatkan seleksi, melibatkan pihak luar. Ini adalah bentuk bahwa ternyata reformasi birokrasi penataan SDM bisa dilakukan dalam tugas pokok yang sulit itu. Ya, jadi ini yang kami kira harus kita akui ada perubahan yang signifikan, dan itu tentunya adalah keberhasilan dari jajaran kejaksaan seluruhnya ya, Jaksa Agung Pembinaan dan para jam di semua bidang-bidang SDM ini yang
perlu dikelola dengan baik untuk memberikan kepastian karir bagi setiap orang. Kalau ada jaminan kepastian karirnya, mutasi promosinya, tentu dia akan nyaman bekerja, semangat, dan akan diharapkan bisa lebih meningkat lagi. Nah, itu yang kami lihat. Dan tahun lalu kan juga ada 2 poin kan reward itu. Tahun ini berulang kembali waktu HBA kemarin kan disampaikan. Saya kira penataan SDM di Kejaksaan sesuai dengan tugas komisi sudah berjalan on the track. Kita harapkan ke depan akan semakin sempurna, bersinergi dengan tuntutan kinerja. Sejalan itu juga internal trust. Kan itu Mas, public trust masyarakat. Tapi di jajaran para adiaksa dan pegawai kejaksaan itu harus ada internal trustnya, bahwa dia diurusi pimpinannya, bahwa dia diurusi institusinya, bahwa pembinaan memperhatikan mereka betul. Nah, itu yang membuat ya semangat untuk internal trust itu. So, kalau sudah internal trust tinggi, maka ini bisa dikonsolidasi dan dikendalikan oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, pengendali penuntutan, memberikan target dan capaian yang terukur sehingga SDM-nya nyaman, mereka punya harapan karir yang baik, sebaliknya kinerja oleh publik juga dinilai baik. Nah, itu 2 sisi mata uang yang harus bisa berjalan bersamaan, dan bersyukurlah apresiasi oleh BKN loh Mas, bukan dari yang lain. Ini menunjukkan akuntabilitas dari penilaian itu kredibel. Dan paling tidak kinerja sudah terukur kan Pak. Nah, yang kita lihat ya dari dukungan Komjak dalam rangka terwujudnya kualitas sarana prasarana seperti apa? Karena sekarang upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga udah optimal nih Pak. Nah, paling tidak kita berharap ada masukan. Ada lebih up lagi. Tapi kan pemantauan kan Bapak juga pasti kan ke seluruh Indonesia kan Pak, keliling kan. Apakah ada keluh kesah selama di daerah gitu kan Pak? Gimana Pak? Itu tepat sekali. Pada waktu penyusunan RUU Kejaksaan yang kemudian jadi Undang-Undang 11 2021 kami mengangkat itu. Bahwa selain kewenangan yang diperkuat, juga adalah dukungan bagi pelaksanaan tugas itu. Itu kami sampaikan menjadi butir-butir salah satu dari 7 poin penting yang dimaksud. Selain kinerjanya juga dukungannya, termasuk kepada perlindungannya. Nah, ini anggaran di Kejaksaan itu menurut kami belum seperti yang kita harapkan, untuk tidak mengatakan belum memadai. Ratusan perkara pidana umum di beberapa satuan kerja, dan hampir semua itu tidak berbasis pada data, tidak berbasis pada kuantitas. Tetapi itulah yang diatur. Jadi kadang 100 perkara tapi anggarannya yang tersedia sekian. Tetapi itulah juga saya kadang ya, ini para jaksa tidak pintar mengurus dirinya dalam tanda petik. Artinya tidak cengeng minta-minta anggaran lalu ngambekkan. Itu harus kita akui adalah bentuk loyalitas pada bangsa dan negara. Sebab dan itu bukan berlaku 1 tahun 2 tahun Pak. Kita udah kalau ini curcol Pak. Kalau ini kita ini harus bangga. Maksud itu bertahun-tahun yang keterbatasan tapi tidak menghalangi. Tapi kemarin ada upaya kita untuk ingin meningkatkan anggaran operasional kita kan Pak, dan itu rupanya juga mendapat dukungan dari alhamdulillah lah. Ternyata salah satu Komjak juga mendukung betul. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Sobat Adiaksa enak kan ya. Tapi Mas Dedi aku tuh bingung ya. Di kan di situ tulis Dr. Barita Simanjuntak. Berarti kan beliau tuh orang Sumatera kan. Iya, tapi orang di meja, Sumatera enggak, kok ada belangkon di meja. Ya, sebentar dulu. Itulah yang spesial, itu yang sisi humanisnya. Iya. Kemarin tapi kita kulik enggak apa makna belakang di meja enggak mau gini loh, itu sebenarnya masih belum papan itu harus kita pesankan untuk beliau. Apa tuh? Karena ada tambahan lagi di depannya. Itu apa? Yang bersangkutan dengan belakang. Mungkin yang cocok mungkin Raden Dr. Barita Simanjuntak, atau ada khusus deh. Pak Bilo Pak, saya boleh nggak menceritakan itu tentang belangkon tuh Pak? Itu gimana ceritanya Pak? Ini saya sudah 2 kali diberikan anugerah kehormatan, gelar kehormatan dari Karaton Surakarta Hadiningrat. Yang terakhir itu pada 29 Juli minggu lalu
Saya diberikan. Iya. Baru berapa minggu? Kalau aku udah lihat di pemberitaan masif, weh, belum hebat sekali ya. Yang kedua, ceritanya gimana kok bisa dapat itu? Yang pertama saya kaget aja datang surat dari Keraton Surakarta meminta kesediaan saya untuk hadir diberikan gelar kehormatan. Saya kan nggak paham itu mas apa. Jadi pertama itu Kanjeng Raden Tumenggung Joyodipuro, yaitu bulan Februari yang lalu berkaitan dengan acara tradisi naik tahtanya Suhunan Pakubuwono 13 ya. Disebut itu sampean ingkang sinuhun ya Kanjeng Sri Suhunan Pakubuwono 13 kan itu. Tapi kemudian sebulan yang lalu saya dikirimin surat lagi. Rupanya Keraton Surakarta melihat kan di sana itu ada tingkatan-tingkatan gelar. Kemudian saya diberikan gelar lagi. Jadi dulu Kanjeng Raden Tumenggung, sekarang Kanjeng Raden Aryo meningkat. Kanjeng Raden Aryo dan Joyodipuro diganti menjadi Joyo Nagoro. Jadi Kanjeng Raden Aryo Joyo Nagoro. Kalau dipadankan dengan nama saya, Kanjeng Raden Aryo Dr. Barita Simanjuntak Joyo Nagoro. Nah, makin panjang. Saya yang orang Jawa asli belum dapat itu gelar. Kan luar biasa nih. Pasti kan ada upacara itu gimana tuh Pak? Ini saya yang pertama dulu, saya hampir sesak napas karena kan pakai itu. Jadi saya saking semangatnya, ya bikin kenceng aja gitu supaya lebih slim gitu kan. Saya nggak lama, saya udah terengah-engah. Nggak begitu selesai acara di mobil itu sudah saya buka supaya saya bisa napas. Namun yang kedua ini karena sudah pengalaman agak kendor. Jadi dengan itu sebenarnya saya menghargai kalau Keraton Surakarta kan adalah tradisi budaya kerajaan kita dari masa lalu, ada kearifan lokal. Masa iya kasunanan yang demikian besar ya kita tidak menghargai kan. Nah, dan mereka memberikannya dengan tulus ya, sehingga saya merasa ya wajarlah kita menerima itu. Jadi itu mas. Jadi kalau jadi orang Jawa sudah ada orang Jawanya lah. Beliau itu udah apa ya? Bajak, Batak Jawa. Luar biasa. Tapi asli ya, udah punya Simanjuntak Joyonegoro. Joyonegoro. Nah, ini kan jadi bagian sejarah bangsa. Ada tanda nih kan Joyonegoro. Jadi kita kulik dikit deh. Emang 2024 nih Pak. Ada ketertarikan gak sih gitu kan? Ya politik tertarik sih, Pak. Pengen pakai baju berwarna-warni gitu. Kalau itu sih dijawab monggo, nggak dijawab juga monggo. Banyak penawaran nggak sih Pak? Banyak penawaran kan Pak? Saya itu banyak hal yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan terjadi, dan saya bersyukur itu sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Menjadi ketua komisi saya nggak pernah bermimpi, karena saya paham betul saya bukan jaksa awalnya, sehingga pengetahuan tentang teknis itu saya tidak punya. Maka keanggotaan pertama saya dari masyarakat, perwakilan masyarakat, lolos seleksi. Dan saya kira sebagai perwakilan masyarakat itu tidak terlalu sulit. Saya belajar di situ memahami anatomi dan kultur di kejaksaan selama 4 tahun. Di periode kedua saya tunggu-tunggu dalam hati, mudah-mudahan saya dicalonkan mewakili pemerintah, karena kalau mewakili pemerintah kan penunjukan nggak perlu ikut seleksi. Wah, seleksi itu kan menyita pikiran dan waktu. Tapi sampai last minute nggak ada tawaran itu. Sudahlah. Akhirnya saya ikuti seleksi kedua, mewakili masyarakat. Ikut lagi sampai 5 kali tahapan sampai akhir. Ketika mewakili masyarakat itu sudah tahap akhir, saya diumumkan mewakili masyarakat
diusulkan oleh pansel ke presiden. Tapi entah bagaimana itu yang saya bilang nggak diduga. Jadi bukan rancangan saya, tiba-tiba ditukar. Saya didorong mewakili pemerintah justru ketika proses seleksi sudah selesai. jadi berharap dapat capeknya, tapi dapat berkahnya gitu. Oh iya. Dan yang paling saya kaget lagi, saya diusulkan jadi ketua. Padahal anggota saja pun kita kan ini jadi ketua. Wah, saya awalnya ini berat. Tapi karena dalam 4 tahun yang lalu saya tahu betul bahwa kejaksaan sangat terbuka. Ya, kalau kita dalami ya di dalam anatomi kejaksaan itu ya suasananya sangat terbuka pada hal-hal yang baik, maka ya saya dan ini adalah amanah dari presiden, saya lakukan dengan baik. Itu. Sekarang giliran kita mau tanya ke beliau, Pak, di mata seorang Barita Simanjuntak, Joyonegoro. Sekarang kinerja kejaksaan seperti apa sih, Pak? Ya, ini terus terang ya. Jadi ukuran saya dalam menjawab itu ada standarnya. Apalagi sebagai komisi kejaksaan, sebagai ketua komisi kejaksaan, harus kita akui pertama kan untuk memberikan penilaian atau evaluasi itu tentu dari sisi publik dulu, masyarakat. Apakah masyarakat merasakan kehadiran negara melalui kejaksaan penegakan hukum? Dan sejauh ini pemantauan kami apresiasinya tinggi, khususnya dalam penanganan tindak pidana khusus ya. Kasus-kasus mega korupsi yang mentok di mana-mana bisa selesai dan terbukti oleh kejaksaan. Di bidang pidana umum yang tadi masih yang humanis itu, rakyat kecil ini kemana mengadu? Dia nggak punya kemampuan untuk istilahnya meminta bantuan lawyer yang semua urusannya profesional kan? Ke siapa yang memperjuangkan ini? Nah, jaksa melakukan pendekatan restoratif, humanis, sehingga yang dulu kita selalu takut sebut hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, ternyata dia justru tajam pada pelaku-pelaku kejahatan yang motifnya itu sudah keserakahan ya, sudah perekonomian negara, sudah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tapi justru bisa tampil humanis di tengah-tengah pelaksanaan kewenangan itu. Masyarakat, rakyat kecil punya harapan bahwa hukum itu bisa mengayomi, memulihkan. Ini yang menurut saya yang ditampilkan oleh performa kejaksaan khususnya di bawah pimpinan Jaksa Agung ya, menunjukkan bahwa kehadiran negara itu bukan cuma lu bersalah lu gua tangkap, tapi bisa dia dari sisi kepastian hukum, bukan hanya kepastian hukum gitu. Bukan hanya kepastian hukum. Sebab bagi rakyat kecil kalau dia masuk penjara, yang memikirkan faktor-faktor sosial lainnya dalam kehidupannya siapa? Nah ini ya, korbannya gimana? Pemulihan hak-hak korban itu ya dari sudut teknisnya. Saya kira di semua bidang, tadi kita sudah cerita pembinaan. Tapi yang tidak kalah pentingnya ini 2M ini. Saya nggak pernah pikir tuh bahwa kejaksaan tuh bisa hadir cair ya. Masyarakat dikit-dikit favorit kan kalau sudah podcast 2M, hangat suasananya kan. Bisa tampil yang sangar di peradilan tapi komunikatif ya. Sehingga negara itu bisa istilahnya memberikan pendekatan yang cair, bercanda, tapi bisa tegas. Ya kan itu yang sulit, Mas. Kita punya semangat hati nurani kan di dalam. Dia tidak ada di buku kata Jaksa Agung. Tapi hebatnya kejaksaan, hati nurani yang tidak ada di buku di dalam hatinya itu bisa diimplementasikan dalam penanganan perkara. Itu bukan hal yang mudah. Karena kan dulu kalau fakta peristiwanya, unsur-unsurnya terbukti, ya dulu pasti harus masuk. Pasti, betul. Ternyata ada terobosan hukum dilakukan oleh kejaksaan yang memberikan alternatif lain. Dan semua merasa happy, merasa ada bangganya sebagai warga negara. Sehingga dia tidak hanya dilihat dari pesakitannya, tetapi memulihkan martabatnya. Betul. Nah di bidang-bidang lain juga Mas ya, di bidang Didatun kemana-mana. Dulu saya pernah sampaikan waktu di sebuah acara, saya bilang kalau dulu kita tegak ya, kepalanya sudah mulai, tapi sekarang ya
kita bisa. Tetapi jangan jadi timbul arogansi atau sebab semakin tinggi kita dipercaya publik, hati-hati. Yaitu bisa turun seketika. Ini yang harus dijaga oleh semua insan adiaksa. Dan saya bersyukur karena kasih tahu apa yang kau kerjakan, kerjakan yang kau kasih tahu. Kan publik nggak tahu apa yang kita kerjakan. Ini 2M ini jangan bisik-bisik. Betul nggak? Dan bahasanya itu loh Mas ya. Iya Pak. Kalau rakyat ini bahasa apa buku, mana ngerti dia. Tapi kalau kayak 2M ini ya, sudah kayak apa itu? Enggak Pak, soalnya kalau kita kaku juga nggak ada yang nonton Pak. Jadi kita harus humanis betul gitu. Pak izin. Kalau kita berbicara tentang Komjak, tentunya memang yang lebih sering berhubungan secara kelembagaan itu kan di bidang pengawasan, Pak. Nah, sejauh mana sinergitas antara bidang pengawasan di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan Pak Ali Mukartono dengan Komjak saat ini, Pak? Ya, tentu setiap bapak-bapak Jamwas kan punya style masing-masing. Dan mereka sudah matang. Nah, ada banyak kelebihannya dari misalnya Pak Amirianto, ada juga banyak kelebihannya Pak Ali. Pak Ali sudah punya pengalaman di teknis ya, pidana umum, pidana khusus karena beliau pernah jabat. Sehingga wawasan pengawasan itu sudah muncul di dalam pemahaman teknisnya, sehingga tidak butuh waktu lama. Wah, artinya cium baunya saja beliau udah paham sisi-sisi itu kan. Iya, dari sisi pembuktian ya Pak. Dari itu satu. Yang kedua kan sekarang ini kita melihat pengawas tidak lebih tinggi dari yang diawasi tidak lebih rendah, tapi sinergi bersama. Dan dalam sistem manajemen modern itu, pengawasan itu bukan lagi di periferi, bukan lagi di pinggir, hanya pelengkap. Malah dia sudah ikut di dalam untuk mencegah jangan terjadi pelanggaran harkat martabat, jangan terjadi abuse of power. Jadi pengawasan tidak boleh dipahami menghambat, tapi justru untuk membuka diri transparan, akuntabel, sehingga masyarakat bisa percaya. Nah, itu yang kita koordinasikan dengan Pak Jamwas. Sudah beberapa kali bertemu, kita sudah merancang ada pengawasan yang sifatnya sinergi dan kolaborasi. Sehingga kemanapun masyarakat melaporkan, baik ke Jamwas maupun ke komisi, ada tindak lanjutnya. Itu dari sudut kuantitasnya, Mas, kami harus akui bahwa apa yang direkomendasikan komisi, khususnya laporan pengaduan masyarakat yang diteruskan tadi, semua direspon. Respon ya, kan ukurannya respon. Nah, bagaimana respon itu menjawab keluhannya, tentu itu soal kedua. Tetapi tidak ada tindak lanjut yang belum dilaksanakan. Dan itu sudah ada komitmen ya untuk tetap kita layani publik itu melalui respon terhadap laporannya dengan cepat. Lalu yang ketiga, memang mitra kerja khusus komisi di bidang pengawasan Jamwas. Tetapi juga karena ada di situ organisasi SDM juga merambat ke bidang lain. Dan inilah yang kami juga perlu sampaikan, keterbukaan Jaksa Agung. Ini harus diakui, Mas. Jaksa Agung sudah memberi instruksi. Selain secara resmi, dalam beberapa pertemuan juga disampaikan bahwa akses komisi kepada semua tugas-tugas jaksa dibuka. Bahkan beliau beberapa kali menyatakan, tolong saya dikritik, tolong disampaikan kepada saya informasi berkaitan, karena saya butuh pengawasan, karena saya khawatir sekali dalam pelaksanaan tugas itu untuk menjaga keluhuran harkat dan martabat itu. Kalau pimpinan sudah ngomong seperti itu akan memudahkan ke bawah, Mas. Ini yang memudahkan komisi bisa dengan cepat merespon masyarakat, bisa mengkomunikasikannya dengan kejaksaan. Karena semangat kita sama, mendorong kejaksaan semakin dipercaya, semakin tinggi public trust, semakin dia menjadi lembaga penegak hukum yang punya kewibawaan, menjadi jaksa dan kejaksaan yang betul-betul agung, Mas. Kan kejaksaan agung. Dalam berapa kesempatan ini? Yang agung itu siapa?
Di Indonesia ini cuma dua, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, Pak. Tetapi kalau Mahkamah Agung kan dipimpin, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Tetapi kalau Kejaksaan Agung dipimpin personalnya Jaksa Agung. Jadi agungnya kejaksaan itu dua kali. Kejaksaan Agung dan pimpinannya yang agung. Iya, Pak. Emang kalau ngobrol sama beliau itu gak berasa ya. Ada menarik juga, Pak. Jadi dengan semakin meningkatnya kinerja kejaksaan di mata Ketua Komjak, berbanding lurus tidak, Pak, dengan persentase pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur kejaksaan, Pak? Ya, jadi kan ini Mas, kan zero tolerance terhadap pelanggaran. Bukan berarti pelanggarannya tidak ada. Namun sistem pengawasan itu harus bicara kalau ada pelanggaran, bagaimana respon tindak lanjutnya dan apa yang dilakukan supaya tidak terulang lagi, kan itu kan. Nah, jadi tidak berhenti lu salah gua hukum. Tapi bagaimana melihat dalam sistem yang ada sekarang diperbaiki agar tidak terulang hal itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi zero tolerance artinya bukan berarti pelanggaran tidak ada, tetapi kita melihat satu saja ada pelanggaran itu sudah menunjukkan ada yang harus dibenahi. Nah, jadi represif tindakan penjatuhan hukuman itu harus juga disertai dengan perbaikan agar tidak terulang dan dievaluasi terus-menerus. Itulah organisasi, ya apalagi kejaksaan kan sudah menuju kejaksaan digital modern. Tentu harus adaptif terhadap perubahan dan perbaikan. Termasuk eksistensi Satgas 53, Ketua Komjak. Nah, bagaimana menurut kacamata Bapak terkait dengan eksistensi Satgas 53? Apa fungsinya sudah terasa belum buat masyarakat gitu, Pak? Yang pertama tentu ini satu terobosan maju ya. Jadi kalau disebut Satgas 53 berarti responnya cepat, identifikasinya cepat. Pemantauannya ya lebih cepat. Jadi itu satu. Yang kedua, di beberapa tempat yang kami dapat laporan dan informasinya sudah bekerja Satgas 53 yang walaupun tidak gembar-gembor, ya dalam senyap, tapi tidak satu dua oknum yang melanggar itu ya diselesaikan lewat Satgas 53. Kedepan ini kita harapkan semakin intensif. Karena apa, Mas? Apa dikatakan itu kan? Kejahatan terjadi bukan karena ada kemauan saja, tetapi ada kesempatan. Maka Satgas 53 harus menutup setiap kesempatan itu dengan cara diawasi. Ya, sehingga kalau orang merasa diawasi, dia takut untuk memikirkan berbuat itu pun. Jadi lu jaksa udah lu lakukan tugas dan kewenangan lu. Lu akan dipikirkan institusimu, karirmu, mutasimu, lalu kaitan kesejahteraanmu, perlindunganmu. Nah, itu yang juga sama pentingnya. Jadi tidak hanya kekhawatiran, tetapi juga agar tidak terjadi perbuatan itu. Deteksi dininya. Ya itu yang juga penting, Mas. Dan kita harus berterima kasih ke beliau. Betul. Karena dukungan Komjak juga, regulasi, artinya gini, undang-undang kita juga sekarang sudah lahir undang-undang baru gitu. Ya. Nah, dengan lahirnya undang-undang kejaksaan yang baru, undang-undang nomor 11 2021, ada tidak, Pak, perubahan-perubahan atau penyesuaian dari pasal-pasal yang mengatur tentang Komjak, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara ke belakang ya, kan Undang-Undang 11 2021 itu inisiatif DPR. Jadi ada dua konsep, ya, yang masuk DPR kemudian ke pemerintah disinkronkan. Jadi pada waktu di Badan Legislatif dan pada waktu dari komisi yang berkaitan dengan itu ke DPR, di situ memang ada diharapkan ya untuk kewenangannya lebih ya. Tapi kemudian undang-undang itu kan tidak bisa kita baca hanya rancangannya, harus prosesnya. Tetapi kemudian ketika masuk di Kementerian Hukum dan HAM sinkronisasinya, ya sudahlah seperti yang ada sekarang. Jadi rencana untuk menambah atau membuat satu pasal tentang komisi itu ditambah dari yang ada itu pada waktu prosesnya di pemerintah ya kan ada konsep itu, kemudian
pemerintah melihat sudah bagus dengan undang-undang sebelumnya. Jadi tidak dirubah. Jadi pasal 38 di dalam Undang-Undang 11 2021 adalah salah satu pasal yang tidak mengalami perubahan. Artinya pemerintah politik hukumnya menginginkan posisi Komja itu seperti sekarang. Ya. Karena ini juga kan harus dijaga. Ya, kalau sudah semakin transparan, akuntabel, kan yang tidak boleh tidak ada di Republik ini adalah kejaksaan. Komisi kejaksaan dibentuk sesuai kebutuhan. Nah, jadi itu yang penting. Dan komisi kejaksaan itu adalah produk dari adanya partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi. Jadi kejaksaan yang harus semakin transparan, akuntabel. Komisi adalah mendorong untuk public trust-nya. Dan kita lihat ya ada perubahan perbaikan. Kalau tidak ada perubahan perbaikan, mungkin jawabannya adalah penguatan komisi. Kan begitu. Tetapi jawaban secara politiknya sudah bagus yang ada sekarang. Maka Perpres itulah turunan melaksanakan. Kalau sudah bagus, Pak, pasti publik juga ingin tahu program strategis yang sedang ditetapkan oleh Komjak untuk 2022 ini apa saja sih, untuk Pak? lebih mendukung kejaksaan dan untuk kelembagaan, komisi sendiri. Memang secara jujur Mas ya, apa yang dialami kejaksaan juga dialami oleh komisi. Jadi kalau kejaksaan anggarannya ya, tidak sehebat yang lain, maka itu juga terjadi di komisi, di lembaga-lembaga pengawas yang lain. Anggaran kami itu paling rendah dengan pengawas. Padahal kita 3 kali berturut-turut mendapatkan apresiasi dari Presiden melalui Setkap. Apa aja itu, Pak? Nah, ini menarik nih. Sahabat harus tahu ini, Pak. 2020, 21 dan 22 atas kinerja tahunan. Kinerja tahun 2020, tahun 2019, 2020 dan 2021. Yang terakhir ini di poin ketika kita terlibat dalam RUU Kejaksaan. Ketika kita turut mendorong memberikan rekomendasi yang positif. Tapi itu juga semua karena kejaksaan juga dinilai baik. Sebab kan ukuran komisi produknya itu rekomendasi, Mas. Apakah rekomendasi itu ditindaklanjuti? Ternyata ditindaklanjuti semuanya oleh Jaksa Agung. Ini oleh Presiden melalui Setkap dilihat memang harus begini model hubungan pengawas dengan yang diawasi. Kan tidak boleh komisi tidak boleh di situ, tapi bersama-sama harmonis, lakukan yang terbaik, benahi yang kurang, lu nggak usah ribut, tapi perbaikilah, aturlah. Masa sesama lembaga negara yang tujuannya sama-sama baik tidak bengkok. Nah itu yang terjadi, sehingga harapan kita pada waktu di awal itu adalah kejaksaan semakin dipercayai, public trust-nya semakin tinggi, indeks yang berkaitan dengan survei terhadap kejaksaan harus semakin meningkat. Sisi mana yang dilakukan oleh komisi? Kami kalau jaksa udahlah garis komandonya jelas, ya kan? Betul. Sisi publik ini, edukasi masyarakat. Ada hal yang sulit untuk disampaikan oleh jaksa dalam rangka tugas penyidikan dan penuntutan karena teknisnya, sehingga ada kendala psikologis, sosiologis. Maka komisi harus tampil untuk mencerahkan, menjelaskan secara normatif, agar kalau benar penanganan jaksanya masyarakat tahu. Kalau salah siap dikoreksi. Seperti misalnya kasus Ibu Valencia. Itu terobosan hukum. Kita mengetahui betul ada hal yang harus dibenahi. Dan kejaksaan adaptif, mau. Makanya replik yang pertama dalam sejarah kita dikabulkan. Dan itu bisa menjadi jurisprudensi. Sehingga dominus litis itu kelihatan. Terasa. Ya, dalam proses dakwaan, BAP dasarnya. Fakta persidangan. Jaksa boleh merubah kalau di dalam fakta persidangan. Jadi itulah keadilan publik itu, masyarakat. Jadi dia tidak kaku dari awal begitu, endingnya harus begitu. Ini yang kita lihat kejaksaan modern itu, Mas. Jadi komisi harus memperkuat kepercayaan publik yang semakin tinggi terhadap kejaksaan, memberikan edukasi serta juga mendorong internal membenahi, memperbaiki, melakukan evaluasi. Jadi menjaga ya setiap saat kita berkomunikasi dengan Jaksa Agung, para jam, kita selalu mendorong agar juga secara internal ini baik. Jadi jangan sampai
kita jelaskan ke publik, tapi di dalam nggak berubah. Kan itu kekecewaan yang tinggi. Nah, kita menjaga itu dengan cara internal diperkuat, publik diyakinkan. Nah, itu yang pertama. Jadi performan kejaksaan dalam melakukan tugas pokoknya harus bisa dilihat oleh publik signifikan. Yang kedua, kejaksaan tidak boleh diganggu dalam agenda penegakan hukum nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kewibawaan pemerintah. Ini tidak ada kompromi. Kasus Tipikor yang ditangani Jiwasraya Asabri, kami berkomitmen itu nggak boleh diganggu dengan alasan remeh-temeh administratif, karena itu adalah tugas negara. Kami tegas di situ, Mas. Banyak laporan berkait itu, sorry, karena ini korupsi, ini kejahatan perekonomian. Ya, kalau ada yang kurang, silakan lakukan proses hukum. Tapi untuk memeriksa, mengawasi itu tunggu sampai selesai. Ada pengadilan. Dalam tugas-tugas itu kami, apalagi kemarin ya mafia minyak goreng. Ya, kita harus dukung. Dan kejaksaan itu kan memiliki karakteristik. Di dalam undang-undang disebut lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ini para jaksa harus sadar. Sadar adalah bahwa dia adalah pelaksana kekuasaan negara loh, Mas. Tidak banyak, untuk tidak mengatakan satu-satunya. Ini berkali-kali kami sampaikan bahwa yang langsung diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan penuntutan. Makanya layak disebut ASN dengan kekhususan, Pak ya. Iya, Mas, kan kekuasaan penuntutan. Dia lembaga pemerintahan, maka fungsinya dua. Dia menegakkan hukum internal. Kalau ada aparatur negara yang menyimpang, jaksa ada di dalam pemerintahan, dia menertibkan itu. Maka pejabat waktu soal mafia minyak goreng sudah tepat. Itulah jaksa yang kita harapkan, yang ideal. Dua, kalau ada yang menggerogoti target capaian pemerintah, ya strategi percepatan pembangunan nasional diganggu oleh para pelaku-pelaku kejahatan, jaksa harus tampil. Itulah maka kasus korporasi mafia minyak kita dukung. Jadi dua itu, karena dia lembaga pemerintahan. Polisinya pemerintah itu jaksa, menindak di dalam dan di luar yang berkaitan. Itu yang kekuasaan penuntutan. Jadi para jaksa harus sadar dia pemegang kekuasaan penuntutan. Ini ditegaskan punya kewenangan kekuasaan negara, itu luar biasa. Paling tidak kita harus punya komitmen bersama untuk menjaga integritas dan paling tidak menjaga marwah institusi. Kalau bahasanya Pak Jaksa. Seru ya kalau ngobrol sama beliau. Kalau emang dari pertama sampai akhir berisi semua. Kita dapat kuliah paling 2 SKS, 24 SKS. 24. Cocok sekali. Luar biasa, alhamdulillah, betul. Emang. Aduh, Pak, ini dari 9 komisioner ya, Pak? Jumlah keseluruhan, Pak? 9 komisioner, Pak. Yang Bapak rasakan sebagai bentuk teamwork saat ini seperti apa, Pak? Ya, jadi ini kan 9 orang komisioner, 3 mewakili pemerintah, 6 dari masyarakat, dan aneka ragam kompetensinya. Kita punya para anggota komisioner ini mantan jaksa, pejabat-pejabat kejaksaan, pernah kajati, staf ahli, ya. Kita juga punya ahli dari masyarakat, ya, ada yang ahli mengenai hak asasi manusia, ada ahli perempuan dan perlindungan anak, ada ahli media, ya. Ada yang pernah lama karir di dalam Kementerian Pertahanan TNI. Jadi dalam tim yang aneka ragam kompetensi ada nilai positifnya. Kita diperkaya. Jadi cara pandang dalam menyelesaikan satu masalah itu kaya kita. Dimensinya banyak. Nah, ini membutuhkan seni agar bisa satu. Ya, karena komisioner ini semua ya ada memiliki kompetensi itu. Tentu saja karena aneka ragam pikirannya juga berbeda-beda. Tapi bersyukurlah semangat kami sama untuk meningkatkan public trust dan kualitas kinerja kejaksaan. Jadi walau kita berdebat lama, tetapi itu adalah dinamika. Karena kalau tidak ada debat, tidak ada pandangan berbeda, tidak maksimal hasilnya. Sisi-sisi pandang itu komprehensif. Pak, tapi kalau di saat ada keputusan yang jumlahnya sama nih, komisioner memutuskan yang pilihan A 4 atau ini
Oh, tapi nggak bisa ya karena ganjil ya. Lah. Pasti pengambil keputusan tetap Bapak sebagai pengambil keputusan terakhir, Pak. Ya, selama ini kami bisa menyelesaikannya lewat musyawarah mufakat. Tidak perlu voting. Kok makin jauh nanya Udah. Awas nutup kamera lu. Jangan dibahas itu lagi dah. Jadi nggak sampai voting ya, Pak ya. Banyak musyawarah mufakat. Karena apa sih yang kita mau cari dan kita mau capai? Kan pandangan-pandangan itu kan. Itu yang kita diskusikan lama, dialogkan lama, sehingga akhirnya budaya masyarakat kita gotong royong, ya musyawarah itu ada ya kalau komisioner komisi kejaksaan nggak bisa berdialog dalam pengertian mencari yang terbaik, bagaimana dia bisa menjadi contoh atau teladan kan? Nah, jadi di sini tidak ada konflik dalam arti yang mengganggu kinerja, tidak. Semua sangat saling mendukung. Ya semua tujuannya sama. Sehingga perbedaan-perbedaan pandangan itu justru membuat kita makin matang ya dalam mengambil keputusan. Yang memberikan semangat ya sama. Beliau mau ngajar nih, Beliau udah kita kan Pak, tapi nanti kan kita boleh jalan-jalan ya Pak di kantor ya Pak? Ya boleh kapan. Enggak, karena mungkin ada komisioner yang hadir, kita bisa kali-kali ya, boleh ya Pak ya. Siap. Minta izin sama Bapak. Sobat Adiaksa, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam nih ngobrol dengan beliau. Banyak informasi, banyak pendapat-pendapat beliau yang sangat menarik. Paling tidak banyak kontribusi beliau. Aduh, benar emang sesuai dengan nama beliau, Kanjeng Raden Aryo Doktor. Siapa kan? Tapi ada saran dari saya Pak, sebagai bentuk penghargaan penganugerahan gelar itu Pak, papannya harus diganti juga Pak. Bener nggak mau? KR Aryo tuh KRA. Iya, KRA. Joyo Degoro. Biar publik makin gini. Waduh, Pak Barita ada rupanya ini Jawa apa tadi kata kamu? Iya. Jawa Batak katanya. Baja. Bapak terima kasih banyak. Bapak terima kasih banyak. Waktunya. Dan ya, mohon maaf ya kalau kami tadi ya. Mungkin terakhir ya Mu. Kalau ada masyarakat atau warga Adiaksa ingin menghubungi Komjak itu ada hotline-nya nggak? Ada hotline atau ada Pak ya? Ada. Di Kita mungkin bisa disampaikan ya kita di sini sarana medsos ada. Sarana berkaitan dengan web ya, laporan pengaduan terintegrasi juga ada. Bahkan kadang masyarakat yang datang secara lisan bisa dibuatkan laporannya, ditulis supaya dia memenuhi standar itu. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, laporan mengenai perlindungan anak kan, ya anaknya nggak datang ke sini, kita yang datang menemui. Nah, itu beberapa kali kita lakukan. Karena kan kalau anak dia datang kemari dia sudah, nah kita datangi dalam suasana itu kita buatkan. Untuk komitmen perlindungan anak juga Pak ya, perlindungan anak. Oke. Aduh, mantap sekali obrolan kita. Nah, sobat, mudah-mudahan semua obrolan kita bermanfaat dan paling tidak kita menjadi lebih paham betul apa tugas Komjak. Karena selama ini yang kita lihat Komjak itu hanya fungsi pengawasan, tapi ternyata banyak sekali dukungan Komjak, termasuk lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2021. Kalau kita lihat historisnya, beliau cukup punya peran penting sampai mendapat penghargaan, macam-macam lah, banyak kinerja yang sudah. Mungkin nanti kita bisa lihat dalam. Jadi tidak ada lagi istilahnya miskomunikasi antara Komjak dengan jaksa seolah-olah. Oke, kita akhiri. Salam saya untuk kita semua dan selalu semangat. Selalu semangat. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih.